Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Cynthia selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum internasional. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bu Cynthia atas kesempatannya untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 5 terkait hukum udara dan luar angkasa. Saya, Tintara Raya Anggita bersama rekan-rekan saya, Sabrina Aisyah Putri, Hoirun Adina Diganca, dan Alvito Tegar Wicaksana akan memaparkan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan membacakan topik pembahasan pada pemaparan hari ini. Yang pertama adalah hukum udara internasional yang mengatur mengenai pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing, kemudian hukum nasional Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing, serta hukum udara internasional yang bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sabrina. Kepada Saudari Sabrina dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, hukum udara internasional mengatur mengenai pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing. Wilayah atau teritorial adalah unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan teritorialnya. Ruang udara merupakan salah satu bagian terpenting dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Negara menyadari pentingnya penataan ruang udara yang tidak hanya untuk keperluan kesejahteraan, tetapi juga dipersiapkan dan ditata bagi kegiatan hankam. Sangat strategisnya wilayah udara bagi pertahanan keamanan negara kolong telah didasarkan oleh pembentukan Konvensi Paris 1919 tentang The Regulation of Aerial Navigation, pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation, menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Paparan tersebut nampak bahwa hukum internasional memberikan kedaulatan yang penuh dan eksklusif pada negara kolong yang mengatur penerbangan di atas wilayahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Adin. Kepada Saudara Adin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan membacakan tentang hukum nasional Indonesia mengatur mengenai pengaturan pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing. Untuk memahami pengaturan kedaulatan Indonesia atas ruang udara beserta penegakan hukumnya, perlu dilakukan kajian terhadap beberapa peraturan terkait seperti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Wilayah udara Indonesia adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia, nasional negara kolong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Alvito. Kepada Saudara Alvito dipersilakan. Selanjutnya ada hukum udara internasional yang bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional. Hukum udara internasional bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi oleh banyak negara di dunia. Perjanjian-perjanjian tentang hukum udara internasional akan dikemukakan sebagai berikut. Perjanjian Warsawa 1929, Perjanjian Genewa 1948, Perjanjian Roma 1992, Perjanjian Hague 1955, Perjanjian Guadalajara 1961, Perjanjian Montreal 1966, dan yang terakhir Protokol Guatemala 1971. Pengangkut bertanggung jawab secara mutlak atau absolute liability untuk penumpang yang tewas atau terluka, kecuali apabila penumpang bersalah atau turut bersalah dalam hal terjadi kecelakaan itu, maka tanggung jawab pengangkut terbatas sampai $100.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sabrina. Kepada Saudari Sabrina dipersilakan. Oke, pelanggaran Cessna terhadap wilayah Indonesia. Pada hari Minggu 30 September 2012, pesawat pemburu TNI AU yang terdiri dari sebuah Sukhoi 27 dan Sukhoi 37 milik Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin berhasil memaksa mendarat pesawat Cessna 208 milik Amerika Serikat yang melanggar wilayah udara nasional Indonesia. Sebelum dipaksa mendarat pesawat Cessna sudah dideteksi jaringan radar udara Kohatnudas karena pesawat asing tidak tercatat dalam rencana penerbangan Flight Declaration Information System atau FCIS, maka dikategorikan sebagai penerbangan gelap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adin. Kepada Saudara Adin dipersilakan keluarkan keterangan lain. Dalam kegiatan lalu lintas udara internasional sering pula terjadi pelanggaran kedaulatan udara suatu negara oleh pesawat-pesawat sipil maupun militer. Pesawat Cessna 208 milik Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara Indonesia karena memasuki wilayah kedaulatan Indonesia sebagai pesawat gelap. Dalam hal ini, negara yang kedaulatan udaranya dilanggar dapat menyergap pesawat asing tersebut dan diminta untuk mendarat. Negara yang kedaulatannya dilanggar tidak boleh menggunakan tindakan balasan tanpa batas. Tindakan yang diambil harus bersifat bijaksana dan tidak membahayakan nyawa para penumpang yang ada dalam pesawat. Ketentuan ini yang mengakomodasikan kedaulatan teritorial negara dan konsiderasi-konsiderasi kemanusiaan yang mendasar dan yang harus berlaku bagi semua orang. Baiklah, pemaparan dari kami telah berakhir dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari hasil diskusi kelompok kami. Hukum internasional kurang memiliki aturan yang jelas mengenai parameter apakah suatu negara merupakan pesawat negara atau pesawat sipil.
Hal ini seringkali menimbulkan konflik antara negara-negara terkait ketika terjadi pelanggaran ruang udara. Konflik yang muncul terutama terkait hukum yang seharusnya diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Pesawat sipil memiliki hak dan perlindungan hukum yang lebih besar dibandingkan pesawat negara ketika memasuki wilayah suatu negara. Dalam prakteknya negara-negara cenderung menggunakan kriteria utama peruntukan dari pesawat untuk menentukan apakah pesawat itu pesawat sipil atau pesawat negara atau militer. Serta sifat dan bentuk pertanggungjawabannya terkait pelanggaran ruang udara sangat dipengaruhi hubungan baik antara kedua negara terkait. Dapat berupa kewajiban meminta maaf, janji untuk memidanakan individu yang bertanggung jawab, janji untuk tidak mengulangi pelanggaran atau infraction tersebut, perampasan pesawat pelanggar atau the forfeiture of the violating aircraft, pemenjaraan awak pesawat sampai pada eksekusi terhadap pesawat. Kami menyarankan agar pemerintah secepatnya untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur secara tegas tentang wilayah udara negara Indonesia. Hal tersebut sangat diperlukan dalam upaya penegakan kedaulatan dan keamanan negara di wilayah udara. Selain itu, peranan pemerintah dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum dan reformasi birokrasi di bidang penerbangan melalui penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan daya saing dunia penerbangan nasional dalam menghadapi overseas policy. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.